juga ini sebagai pertahanan kampung sebenarnya. Ketika ini jebol habis, ini kan benteng pertahanan kampung nih, maka kampung kita tenggelam itu. Dan sekarang udah mulai tenggelam itu yang namanya polusi baji ini ketika air Danau Medani ini. Kejadian itu ketika air pasang, mungkin ini dikatakan pasang bedani, debit air itu kan tinggi gitu. Contoh gini, biasa debit air itu 1,5 meter, ini kalau dia pasang bedani bisa 2 meter, 2,5 meter. Kalau hanya air, ketinggian air itu tidak masalah, tapi dengan adanya angin kencang, membawa badai itu yang sebenarnya yang membuat kehabisan kehancuran ini. Sekitar pukul jam berapa Pak? Malam mulai air pasang jam 10 lebih kurang air mulai penuh. Jam 1 full, dia penuh, tambah pukulan ombak itu sampai 2-3 meter menghantam daratan ini. Sebenarnya ini adalah perekonomian dari desa ini, termasuk BUMDes nih, baru usaha milik desa, gitu kan, yang dikelola oleh masyarakatnya. Jadi kalau tanaman mangrove sampai laut sana udah ditanami dulu nih, dari tahun 90-an sudah ditanam. Jadi mangrove itu juga kalau memang tidak ada biaya perawatan ataupun apanya gitu, nggak bisa juga untuk mengantisipasi ini. Kalau tidak ada pemecah ombaknya, penahan penanaman itu, pernah juga ya kita ajukan seperti apa, mungkin mereka mengatakan nggak ada anggaran, nggak ada apa. Pernah kita kajuan ke BWS, mungkin anggaran terbesar segala macam. Pernah kita pertanyakan ke Dinas Perikanan, Deli Serdang, Dinas Perikanan kami nggak punya gawe, katanya provinsi. Pernah juga artinya sampaikan hal-hal seperti itu. Ya, tapi ya mungkin mereka lah yang tahu, pengantar segala macam mereka juga yang lebih tahu. Tapi harapan kami bagaimana untuk mengantisipasi inilah sebagai penambah perekonomian masyarakat, juga ini sebagai pertahanan kampung sebenarnya. Ketika ini jebol habis, ini kan benteng pertahanan kampung nih, maka kampung kita tenggelam itu. Dan sekarang udah mulai tenggelam itu yang namanya polusi baji ini ketika air Danau Medani ini. Nanti mungkin Bapak bisa cek, mungkin air ini mulai agak besar, nanti ke Dusun 4. Sekarang udah rata-rata istilah orangnya melaut lah, udah air kedalamannya terlalu laut. Pak, pasca kejadian semalam Pak, apakah ada korban atau bagaimana Pak? Untuk di sini alhamdulillah karena kita awasi, kita juga tidak berani kita satu harian full menjaga yang namanya ya pengunjung semalam, memang kita antisipasi lah. Karena kita sangat tahu sekali kalau namanya ombak besar itu memang sangat membahayakan di sini. Makanya satu hari full semalam, kan nggak mungkin ya pengunjung kita usir gitu. Tapi mereka lihat keadaannya kita ingatkan, karena kita sini kan ada semua peralatan dari toa, dari apa, mengingat warga ataupun pengunjung hadir di sini. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada korban jiwa Pak ya? Tidak ada. Yang namanya laut biasalah, surut pasang, mungkin ombak atau segala macam gitu kan. Dengan adanya pukulan ombak itu, tinggal maka terjadi keabrasian pantai ini, keabrasian pantai. Tapi tidak-tidaknya keabrasian pantai ini kan ada sebab akibat kalau dalam hukumnya, dalam ayatnya, segala macam percaya kita tidak ada yang namanya alami rusak kecuali manusia itu merusak sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang yang dulunya sedemikian ini kan dulunya pernah dirusak nih,
rusak yang artinya benteng-benteng pertahanan ombak ketika ombak datang dari laut menepis pesisir pantai gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, udah habis diambil dulu, mungkin digunakan untuk kepentingan negara katanya, kepentingan fasilitas umum katanya, itu kita nggak tahu. Tapi ya Bandara Kuala Namu dulu kan dari sini, Belindo dari sini pasirnya, karena yang dikatakan kuarsanya Deli Serdang yang sangat baik kan gitu. Atau mungkin pemerintahnya nggak ikut dalam menyangkut masalah undang-undang pertambangan apa segala macam, kita nggak tahu itu kepentingan mereka gitu. Tapi setidaknya setelah mereka peroleh, mereka ambil, maunya ada antisipasi terhadap masyarakat yang memiliki wilayah, memiliki lahan di pesisir pantai sebagai untuk menambah perekonomiannya kan itu. Tidak-tidaknya mereka harus pikirkan bagaimana mengantisipasi ini dari pukulan ombak laut, bencana alam, segala macam. Ini kan nggak ada sama sekali. Ketika mereka ambil, udah mereka lepaskan, mereka biarkan. Makanya untuk menambah perekonomian masyarakat begini, kira-kira tidak ada respon pemerintah ini terhadap masyarakatnya untuk menambah perekonomian. Apalagi sekarang digalakkan tentang yang namanya program masyarakat, menambah ekonomi apa segala macam. Tapi bagaimana menambah perekonomian? Ditambah lagi dengan sekarang wabah-wabah corona apa segala macam, itu kan mengurangi daripada aset masyarakat ini. Dengan adanya musibah-musibah seperti ini, ya harapan kami sebagai masyarakat, tolong kepada pemerintah ini bagaimana lah, carilah solusinya dan cari pengantisipasinya ketika ini adanya musibah-musibah seperti ini. Ini kan dikatakan musibah nih, besarnya air laut atau segala macam, sehingga tidak terjadi pengitisan, erosi, abrasi. Ini tidak ada di sini, gitu. Tidak ada di sini, mungkin di kampung-kampung sana ini tenggelam lah pada saat itu. Ini ada berapa pondok Pak kira-kira Pak yang pernah kena apa Pak ombak semalam itu Pak? Ini baru semalam, tapi dari tahun sebelumnya ini 100 lebih nih. 100 lebih pondok yang didirikan oleh masyarakat yang untuk menambah perekonomian. Sekarang sudah posisinya udah ke laut, sudah ke laut dan hanya beberapa meter lagi di pemukiman warga yang ada sekitar sini lah sebagai pemanfaatan dan menambah perekonomian itu. Rantau panjang sana ya Pak ya?